Allahnya, yang memusuhi Rasulnya, yang memusuhi aulia wali-walinya dari hamba-hambanya, dengan tetap mencurahkan nikmat-nikmat yang sangat banyak, tetap memberikan kemaslahatan hidup. Kalau itu ia lakukan subhanahu wa ta'ala kepada musuh-musuh yang memusuhinya, gerangan apa yang akan ia lakukan kepada orang-orang yang benar-benar patuh dan taat kepadanya? Oleh karena itu, yakinlah kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala akan mendatangkan aneka ragam manfaat dan maslahat luar biasa dalam kehidupan kita. Akan tetapi biarkan Allah yang mengatur. Dan jangan ingin sesuai dengan permintaan kita. Karena sesungguhnya belum tentu permintaan kita menurut kita baik, itulah yang baik. Belum tentu permintaan kita kepada Allah bahwa ini akan banyak maslahat kalau begini, belum tentu. Biarkan Allah yang mengatur. Bolehkah meminta? Jawabannya boleh. Itu ikhtiar, sesuatu menurut kita. Akan tetapi yang salah adalah harus seperti yang kita minta kita dapatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Minta silahkan. Alihu fid du'a. Ulang-ulang doa, minta terus, ngeyel permintaan kepada Allah. Minta sambil menangis, minta berulang-ulang. Akan tetapi ingat, Allah yang maha tahu kemaslahatan yang sebenarnya untuk hambanya. Dan ketika kita meminta, sekali lagi, jangan kalau tidak diberikan kepada kita sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita tidak ridho dengan keputusan Allah. Ini yang dikatakan oleh ulama salaf, inni ahmilu hammad du'a wala ahmilu hammal ijabah. Yang ada pada saya benar-benar ingin meminta. Dan saya tidak membawa harus dikabulkan sesuai dengan permintaan saya. Kesalahan banyak manusia ketika meminta kepada Allah, harus seperti yang dia minta dia dapatkan. Kalau Allah berikan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dia minta, tak ridho dengan keputusan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ya akhi, Allah memberikan kepada anda dengan kasih sayang dan ilmunya. Dan anda meminta kepada Allah dengan tidak berilmu tentang sesuatu. Yang ada permintaan sesuai dengan keinginan dan kadang sesuai dengan nafsu. Yang ke depan adalah nafsunya, bukan ilmunya. Maka mintalah, karena Allah mencintai hambanya yang rajin meminta, rajin menengadahkan tangan, rajin menengadahkan hati kepada Allah. Akan tetapi apa yang akan terjadi, biarkan Allah yang mengatur. Serahkan kepada Allah segala-galanya. Karena Allah ketika memutuskan dengan ilmu dan kasih sayang. Dengan penuh keadilan, dengan penuh mengerti maslahat. Dan di antara apa yang Allah lakukan kepada para hamba adalah merasakan kepadanya kepedihan sebelum memberikan kemudahan. Sementara manusia inginnya kemudahan terus, tak ingin mendapatkan kepedihan. Lihat apa yang Allah lakukan kepada Nabi Yusuf. Kepedihan. Tapi semua itu kebaikan yang luar biasa. Sebelum Allah tabaraka wa ta'ala
memberikan kemudahan, kemudahan, kemudahan. Oleh karena itu, serahkan segala urusan kita kepada Allah dengan hati yang lapang untuk menerima apapun yang Allah inginkan terjadi. Dan apa yang Allah inginkan terjadi, terima dengan lapang dada dan ridho walau ada yang pedih. Karena di antara yang Allah lakukan kepada hamba adalah memberikannya kepedihan untuk memuliakannya di akhirat. Karena ganjaran akhirat yang sangat besar bernama sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala sabar Allah berikan tanpa takaran. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang tetap berhusnudzon kepadanya di tengah kepedihan yang dia rasakan. Ridho dengan apa yang ia putuskan walau berlinang air mata merasakannya. Karena inilah dia hamba yang sebenarnya, hamba yang menyerahkan diri kepada Allah zahir dan batin. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala bimbing kita semua untuk bisa melakukan itu dalam kehidupan kita. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kalau Allah yang sudah putuskan dan terjadi, kita wajib menerimanya dengan lapang dada. Wajib. Kalau tidak, maka kita termasuk orang yang protes kepada apa yang Allah takdirkan. Kalau sudah terjadi, berarti sudah Allah takdirkan. Sedih boleh, pedih boleh, menangis boleh, namun tak boleh tidak ridho. Tidak boleh protes. Protes itu yang bermasalah untuk sikap seorang hamba kepada Rabb-Nya yang sayang kepadanya. Di antara sayang orang tua kepada kita, dimasukkan kita sekolah jauh, di asrama, di pesantren, berpisah dari orang tua kita, berpisah dari kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan dari orang tua kita. Ternyata itu untuk kebaikan kita dilakukan orang tua kita kepada kita. Karena dengan jauh darinya kita mandiri, dengan di pesantren kita bisa menimba ilmu, dengan aneka ragam kegiatan yang terjadi, kita bisa menjadi seseorang yang kuat berhadapan dengan sesuatu yang akan ada di depan. Tidak manja, tidak serba ada, tidak serba dilayani. Mungkin bagi seorang anak masuk pesantren, kayak orang tuanya tak suka kepadanya, menjauhkan dari hidupnya, menjauhkan dari sisinya. Dan orang tua melakukan semua itu demi kebaikan anaknya. Kasih sayang orang tua kepada anaknya. Kalau ini kita fahami, perbuatan makhluk kepada makhluk, maka yang Allah lakukan, walahul mathalul a'la. Hanya ingin mengatakan bahwa sayang seseorang kepada kita tidak mesti harus kita rasakan yang baiknya saja, tak ada pedihnya gitu, bukan. Kadang kita ingin bangun, orang tua kita larang. Karena memang itu tidak baik untuk kita bangun. Kadang kita ingin pergi, orang tua kita larang. Larangnya itu karena kasih sayang. Dan dilarang bangunnya itu karena kasih sayang. Wallahu ta'ala alam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada muslim di permukaan bumi yang tidak mengakui muslim yang sahih, muslim yang ikhlas, muslim yang tulus di dalam keislamannya,
Tak ada yang tidak mengakui keberadaan zat Allah. Bahwa Allah memiliki adanya zat. Dan zat itu nanti akan dilihat di akhirat. Begitu kata Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ijma' kaum muslimin bahwa zat Allah itu ada. Zat Allah itu ada. Kemudian ijma' kaum muslimin bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memiliki perbuatan. Mencipta, mengasihi, mengetahui, menurunkan, mengutus, mewafatkan, menghidupkan, menumbuhkan, memperjalankan. Murka, cinta, sayang, benci, menyiapkan. Dan aneka ragam yang lainnya, berbicara, melihat, mendengar, memerintahkan, memutuskan perkara. Semua ini adalah perbuatan. Af'al. Sifat yang dimiliki oleh zat. Disebut dengan sifat-sifat fi'liyah. Dan zat itu tadi juga memiliki yang disebut, dikelompokkan para ulama dengan sifat-sifat dzatiyah. Zatnya memiliki sifat. Maksud zat memiliki sifat, kita bicara zat ada, zat Allah ada. Namun di antara bahasan zat adalah memiliki sifat dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang jelas bahwa zat Allah memiliki sifat, punya wajah, punya tangan, punya jari jemari yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah punya mata, zatnya, punya kaki yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat. Ini satu kelompok namanya sifat. Sifat fi'il, perbuatan, dan sifat zat. Dan ini dibahas dalam bab asma dan as-sifat. Jadi ini dia fokus pembicaraan kita. Keimanan kita kepada Allah di dalam bab asma dan as-sifat. Ketahuilah bahwa dua hal ini kaedahnya satu. Dua hal ini kaedahnya satu. Apa yang dibicarakan dan kita yakini, yang kita imani tentang zat, harus seperti itu pula yang kita bicarakan, kita imani dalam sifat. Satu kaidah yang sama. Merupakan sebuah kesalahan di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang bab asma was sifat. Apabila kita berikan hukum kepada zat, namun ketika bicara sifat, hukumnya berbeda, kaidahnya berbeda. Tak sama yang kita yakini dalam zat dengan apa yang kita yakini dalam sifat. Kita berikan keyakinan dalam zat, satu keyakinan,
Giliran pindah kepada sifat, keyakinannya beda lagi. Taib. Aqidah Ahlussunnah, seluruh yang kita yakini dalam zat, itu yang kita yakini dalam sifat. Kalau terjadi kesamaan, maka ini indikasi insya Allah kebenaran. Kalau terjadi perbedaan, ini indikasi ada yang salah dalam pemahaman. Ada yang keliru. Kenapa zat diberikan akidah yang berbeda dengan sifat? Baik, mari kita lihat dengan contoh-contoh. Zat Allah ada? Kita meyakini zat Allah ada? Ada atau tidak? Berarti sifat Allah ada. Zat Allah sama dengan zat makhluk? Tidak. Berarti sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Kalau bicara sayang, tak seperti sayangnya makhluk. Sayang juga tapi tak sama dengan sayangnya makhluk. Kalau bicara benci, Allah sudah mengatakan Allah memiliki sifat benci. Benci juga, tapi tak sama dengan makhluk. Karena zatnya tak sama dengan makhluk, maka sifatnya tak sama dengan makhluk. Zat Allah maha tinggi, maka seluruh sifat-sifat Allah maha tinggi. Zat Allah maha mulia, maka seluruh sifat-sifat Allah maha mulia. Zat Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah adalah zat yang tak bisa diketahui secara total oleh makhluk. Maka makhluk juga tidak bisa mengerti secara total kalau sudah berbicara tentang sifat-sifat Allah. La tudrikul absar. Mata manusia ini tak bisa mengetahui secara totalitas Rabbnya. Bisa melihat di akhirat tapi tidak bisa mengetahui secara keseluruhan. Maka sifat-sifat Allah yang Allah sampaikan kepada kita, sebagian yang kita tahu, sebagian lain kita tidak mengerti. Di luar kemampuan kita untuk memahaminya, di luar kemampuan kita untuk mengetahui segala-galanya. Dan ini kesalahan banyak orang sekarang, harus dia tahu, kalau tidak dia tidak mengimani. Kalau dia belum tahu, tak mengimani. Akhirnya terjerumus kepada mendewakan pengetahuan diri mereka sendiri. Padahal terlalu banyak yang mereka tidak tahu dibanding apa yang mereka tahu. Membuktikan bahwasanya mereka manusia tidak berilmu. Apa yang ada di dalam dirinya saja dia tidak tahu. Bagaimana dia harus tahu semuanya tentang semuanya. Bahkan tentang Allah pencipta, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha segala-galanya. Zat Allah tak ada yang kurang. Jauh daripada aneka ragam aib, kesalahan, kekurangan, maka sifat Allah juga demikian. Baik, mari kita lihat yang salah. Zat Allah ada? Ada. Berarti sifat Allah ada? Ada. Zat Allah tidak seperti makhluk? Iya. Sifat Allah ada yang seperti, tak seperti sifat makhluk, ada juga yang seperti sifat makhluk. Udah beda tidak? Udah beda tidak? Beda. Bedanya ini indikasi kesalahan dalam pemahaman. Kenapa Anda berikan kepada zat Allah kaidah yang tidak Anda berikan kepada sifat Allah? Kaidahnya satu.
Kalau zat Allah tidak sama dengan makhluk, maka sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Apa yang susah bagi Anda untuk memahami? Sebagaimana Anda bisa memahami Allah punya zat dan zatnya tidak sama dengan zat makhluk, apa susahnya memahami sifat Allah dan sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk? Apa bedanya? Kenapa sulit memahami sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk? Sulitnya ada di mana? Allah hidup. Sama dengan hidupnya makhluk? Tidak. Masya Allah. Berarti sama dengan kaidah dalam zat tadi. Hidup, kita yakin. Sebagian kaum muslimin meyakini Allah hidup. Lalu ditanyakan, apakah hidup Allah sama dengan hidup makhluk? Jawabannya, tidak. Sama enggak dengan keyakinan dia tentang zat? Sama atau tidak? Berarti benar keyakinan ini. Taib. Allah turun. Kok turun? Kalau Allah turun, seperti makhluk dong. Coba lihat. Nggak mungkin Allah turun. Kalau Allah turun, masa Allah turun? Yang dia bayangkan masa Allah turun itu makhluk, sifat makhluk. Paham nggak sih? Paham nggak? Dia sudah mulai masuk ke dalam kaedah yang berbeda dengan kaedah yang tadi. Allah hidup? Iya. Makhluk hidup? Iya. Kok bisa? Iya, hidup Allah kan beda dengan hidup makhluk. Beda. Allah punya zat? Iya. Makhluk punya zat? Iya. Sama? Enggak. Baik. Allah hidup? Hidup. Makhluk hidup? Hidup. Sama? Enggak. Sama kan? Berarti akidahnya benar. Akidah Ahlussunnah, Allah turun? Iya. Makhluk turun? Iya. Sama? Enggak. Sama dengan kaidah zat? Sama dengan kaidah zat? Sama. Allah murka? Iya. Makhluk murka? Iya. Sama? Enggak sama. Sama kaidahnya dengan zat? Sama. Allah sayang? Allah ridho? Allah naik? Allah turun, maaf. Allah turun? Allah datang? Di akhirat Allah mengatakan Allah datang. Kok datang? Kalau datang kayak makhluk dong. Kalau murka kayak makhluk dong. Kalau sayang kayak makhluk dong. Kenapa? Kenapa beda antara akidah tentang zat dengan akidah tentang sifat-sifat yang sebenarnya sifat itu ada pada zat? Tak bisa dipisahkan antara sifat Rabbina dengan zat Rabbina. Nggak bisa dipisahkan. Karena semuanya adalah Rabbuna. Yang satu zatnya, yang satu sifatnya, perbuatannya. Maka kaidahnya harusnya sama. Ketika menemukan kesamaan, berarti satu kaidah yang sama, tidak ada yang melencengkannya dari kebenaran. Insyaallah taala inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa yang Anda yakini tentang zat, kaidah yang sama yakini tentang sifat. Jangan berikan zat satu kaidah berbeda dengan kaidah yang ada pada sifat. Anda tanakut. Anda tanakut itu apa? Itu bahasa yang keren, yang agak kurang kerennya gitu. Berlawanan, bertabrakan antara akidah Anda tentang zat dan akidah Anda tentang sifat, bertabrakan. Dan tabrakan itu menunjukkan ada yang salah. Harus kalau sudah bertabrakan konsleting listrik. Ada kekeliruan di dalam pemahaman. Kalau kita berikan kepada zat Allah sebuah keyakinan, lalu keyakinan itu tidak kita berikan kepada sifat. Zat Allah maha sempurna dalam kasih dan sayang? Iya. Sifat Allah, kasih dan sayang, maha sempurna.
Allah tidak punya aib di dalam zat, iya, makhluk sifat juga tidak ada aib dan kekurangan di dalamnya. Kaidah yang sama, apa yang membedakannya? Zat Allah Maha Tinggi, sifat Allah Maha Tinggi. Sebagian kaum muslimin meyakini sifat Allah itu maha tinggi. Sifat Allah itu tinggi. Sifatnya sifat yang terbaik, yang tertinggi, namun zatnya enggak. Kok berbeda? Saya tidak bisa memahami zat Allah itu maha tinggi. Di atas. Maha tinggi artinya apa? Di atas, dia yang paling tinggi. Gak ada lagi yang lebih tinggi daripada dia. Itu sifat yang ada pada zat. Namun dia tidak mau mengimani kalau sifat yang dia adalah kasih sayang, agung, mulia, tinggi, oke, tapi zat enggak. Terjadi hal yang tak selaras, bertabrakan. Indikasi, insya Allah, indikasi ada kesalahan dalam pemahaman. Maka berikan kepada zat Allah akidah yang sama dengan apa yang Anda berikan kepada sifat Allah. Berlaku sebaliknya, apa yang Anda yakini tentang sifat Allah, berikan kepada zat Allah akidah yang sama. Karena sama-sama bicara tentang Allah. Apa sih yang harus membedakan? Ketika Anda bisa menerima Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Tinggi zatnya, sifatnya, maka terjadi kesamaan. Ketika Anda meyakini bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala zatnya tidak sama dengan sifat zat makhluk, maka seluruh sifat Allah tidak ada yang sama dengan sifat makhluk. Saya tidak bisa memahami bagaimana turunnya Allah. Bagaimana turun, nggak bisa memahami saya. Makanya saya tak mau mengimani turun, karena saya tidak bisa memahaminya. Oke? Anda bisa memahami zat Allah, bagaimana zat Allah? Bisa nggak dia? Nggak bisa kan? Hal yang sama. Bagaimana turun, Anda tidak bisa paham. Hal yang sama, Anda tidak bisa paham. Bagaimana sebenarnya zat Allah? Bagaimana? Kaifiyat loh. Kita bukan bicara keimanan ada, tapi kaifiyat zatnya Allah bagaimana? Bagaimana sih zatnya pesawat? Bisa kita terangkan. Bagaimana sih zatnya pohon zaitun? Bisa kita terangkan. Sama tidak dengan pohon beringin? Tidak sama. Pohon kelapa, bagaimananya? Pohon kelapa punya zat? Bagaimana zat pohon kelapa? Kita bisa terangkan. Karena kita tahu. Zatnya bagaimana. Sama tidak? Zat pohon kelapa dengan zat pohon semangka sama nggak? Dengan pohon beras, pohon padi sama? Beda kan? Kenapa? Karena dia sudah hal yang berbeda. Sekarang Anda menuntut saya harus paham dulu bagaimana turun kalau saya mau mengimani turun. Oke, imani zat. Bagaimana zat Allah itu? Kalau tidak ada berarti ingkari zat. Sebenarnya gampang. Tapi kalau sudah masuk yang susah-susah dalam pemahaman, membantahnya masuk juga kita hal-hal yang rumit dalam berbicara. Sehingga terjadi fokus pembicaraan kita. Kok begini ya? Karena mereka juga melakukan hal yang sama. Maka ketika kita membantah, kita akan masuk kepada pola bantahan yang lari-lari seperti itu. Untuk mengembalikan mereka ke... Sebenarnya hal yang gampang. Kita yakin ada, tak tahu bagaimana. Hal yang sama kita yakin ada, tak tahu bagaimana. Lakukan itu kepada aneka ragam yang diingkari manusia dari nas yang Allah bicara tentang dirinya, dari seluruh nas yang Rasul bicara tentang Allah. Imani, tak tahu bagaimana.
Kenapa? Zat Allah kita imani dan tak tahu bagaimana. Oke? Gampang kan? Seluruh yang kita imani tentang zat Allah, imani hal yang sama dalam sifat Allah. Jangan bedakan. Karena antara zat Allah dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala tak berbeda. Dia adalah Allah. Dia adalah Allah. Maka semua yang kita bisa imani tentang zat Allah, harusnya bisa kita imani dalam sifat Allah. Karena kita tidak tahu bagaimana zat Allah, kita pun tidak tahu bagaimana kaifiat sifat Allah. Karena kita wajib mengimani adanya zat Allah, kita wajib mengimani adanya sifat-sifat Allah. Karena kita tidak boleh mengingkari adanya zat Allah, kita tidak boleh juga mengingkari apa yang Allah katakan tentang sifat-sifatnya. Karena zat Allah tidak sama dengan zat makhluk, maka sifat-sifatnya pun tidak akan sama dengan sifat-sifat makhluk. Kesalahan paling banyak ketika apa yang Allah bicarakan tentang dirinya, tentang dia secara sifat, lalu diterjemahkan di dalam akal manusia apa yang ada pada makhluk. Kesalahannya ada di situ. Allah bicara ini, loh. Lohnya itu larinya ke gambaran makhluk. Enggak. Imani dan imani tak sama. Kalau murka itu jiwa yang darah yang menggelegar, memanas, dan urat-urat yang naik dan yang kita tahu lah, wajah memerah, mata memerah, dan keinginan untuk berbuat buruk kepada orang yang dimarahi. Kita katakan, akhi, Anda bicara marahnya makhluk. Yang wajib Anda imani, zat Allah tak sama dengan zat makhluk, maka marahnya Allah juga tak sama dengan marahnya makhluk. Jangan ingkari sifat marah karena yang Anda bayangkan marahnya makhluk. Jangan ingkari zat Allah karena Anda membayangkan zatnya makhluk. Kaidah yang sama tidak? Sama tidak? Jangan ingkari zat Allah kalau Anda membayangkan zatnya makhluk. Karena tak sama. Zatnya ada, ini ada, tapi tak sama. Jangan ingkari murkanya Allah, marahnya Allah kepada orang-orang kufar, kepada orang-orang munafik. Nabi Adam mengatakan, sesungguhnya hari ini Rabbku murka dengan murka yang tidak pernah dia murka seperti itu sebelumnya dan setelahnya. Berarti murka terbesar di hari itu. Sehingga seluruh para nabi dan para rasul ketakutan. Menunjukkan bahwa Allah murka. Dan Allah pernah murka sebelumnya. Allah juga murka setelahnya. Namun yang hari ini tak pernah ada murka seperti ini sebelumnya dan setelahnya. Murka itu jiwa yang darah yang menggelegar. Itu makhluk, saudaraku. Anda jangan bicara makhluk. Anda bicara Rabb. Maka sucikan Rabbmu dengan tidak sama dengan makhluknya dalam seluruh yang ia katakan tentang dirinya. Dan seluruh yang dikatakan Rasul tentang Rabbnya. Tentang Allah. Dengannya Anda memuliakan Rabb Anda. Dan jangan cari cara memuliakan Allah dengan wajib tidak sama antara Allah dengan makhluk. Namun untuk sampai kepada kaidah ini, saya harus menolak sebagian yang Allah katakan tentangnya, dan saya harus menolak sebagian yang Rasul katakan tentang Allah. Kok aneh? Tak ada yang lebih tahu dari makhluk tentang Allah lebih dari Rasulullah. Ya atau tidak? Adakah orang yang lebih kenal kepada Allah lebih daripada Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam ada atau tidak? Tak ada. Lah, kenapa yang datang dari Rasul Anda tolak? Ya, saya ingin memuliakan Allah dari persamaan dengan makhluk. Jadi Rasul tak tahu bahwa apa yang beliau bicarakan itu bisa membuat persamaan dengan makhluk. Rasul ketika mengatakan Allah murka, Rasul ketika mengatakan Allah ridho, Rasul ketika mengatakan Allah datang, Rasul ketika mengatakan Allah berbicara, Rasul ketika mengatakan Allah tertawa, tak samakah? Apakah Rasul dalam kaidah-kaidah itu menyamakan Allah dengan makhluk? Pasti tidak. Lalu kenapa? Keinginan Anda untuk memuliakan Allah agar Allah tak sama dengan makhluk harus menolak yang Rasul katakan tentang Allah. Ada apa? Yang lebih dahsyatnya lagi, Allah yang mengatakan tentang dirinya, dia tolak. Kok aneh? Allah berbicara tentang dia. Allah berbicara tentang Allah. Kok aneh? Kalau ada orang mengatakan, saya punya rumah, pintunya jumlahnya 99. Ah, nggak mungkin rumah kamu 99 pintunya. Loh kok aneh? Saya bicara rumah saya kok. Kok Anda yang tidak tahu rumah saya menolak saya berbicara rumah saya? Paham nggak? Inilah keanehan ketika sebagian kaum muslimin menolak yang Allah katakan tentang Allah dengan dalil nggak mungkin karena Allah nggak sama dengan makhluk. Kok bisa begitu? Karena kalau saya imani ini, saya menyamakan Allah dengan makhluk. Loh, kok bisa? Allah yang mengatakan itu kepadanya tentang Allah. Dan Allah yang mengatakan tak sama dengan makhluk. Lalu kemudian Anda tolak karena Anda ingin memuliakan Allah dengan menyatakan Allah tak sama dengan makhluk. Namun kaidah itu Anda gunakan untuk menolak sesuatu yang Allah katakan tentang dirinya. Ya, gabung saja. Sebagaimana Anda bisa meyakini Allah punya zat tak sama dengan zat makhluk, Anda pasti sebenarnya bisa meyakini Allah juga turun, tapi tak sama dengan turunnya makhluk. Allah di atas arasy, tapi tidak sama di atas arasy-Nya makhluk. Allah tabaraka wa ta'ala murka, tapi tak sama dengan murkanya makhluk. Allah di akhirat datang, tapi tak sama dengan datangnya makhluk. Allah tabaraka wa ta'ala tinggi namun tak sama dengan tingginya makhluk. Allah tabaraka wa ta'ala benci namun tak sama dengan bencinya makhluk. Allah tabaraka wa ta'ala ridho namun tak sama dengan ridhonya makhluk. Kaidah yang sama. Hindari saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat syubhat bahwa bicara sifat Allah seperti yang Allah katakan, bicara sifat Allah seperti yang Rasul katakan, akan membuat kita menyamakan Allah dengan makhluk. Hindari itu. Hindari itu. Karena semua yang Allah katakan tentang dirinya, semua yang dikatakan Rasul tentang Allah, kaedahnya sama. Tak sama, kaedahnya satu, yaitu tak sama dengan makhluk. Maka imani plus imani tak sama dengan makhluk. Inilah akidah Ahlus Sunnah. Inilah akidah Ahlus Sunnah. Akidah yang gampang sebenarnya. Namun ketika sebagian akal sulit menerimanya, kemudian menciptakan kaedah-kaedah jelimet, akhirnya nyelimet, meluruskan lagi kepada kebenaran. Baik, ini yang kita tambahkan dalam ilmu tentang asma wa sifat. Kita masuk kepada kitab Syekh Abdul Razak Al-Latif Al-Khabir. Materi kita pada pagi hari yang berbahagia ini adalah nama Allah Al-Latif dan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Khabir. Dan Latif adalah nas, bahwa itulah nama Allah memiliki sifat al-lutf, lembut. Lembut di dalam perbuatan.
lembut di dalam kebaikan, lembut di dalam sifat-sifatnya kepada hamba-hambanya, lembut di dalam keputusan, lembut di dalam aneka ragam yang ia lakukan. Al-Khabir, maha mengetahui. Namun Al-Khabir lebih spesifik kepada mengetahui hal-hal yang tak terlihat. Al-Khabir maha mengetahui, namun lebih spesifik kepada mengetahui yang orang tak tahu. Karena halus dan tak terlihat. Sebagian ulama mengatakan Al-Latif, Al-Khabir ketika bergabung menjadi satu, dan itu yang paling banyak di dalam Al-Quranul Karim. Penggabungan sering di dalam Al-Quran digabungan antara Al-Latif dan Al-Khabir. Kalau digabungkan, maka Al-Latif mengarah kepada mengetahui hal-hal yang terkecil. Dan Al-Khabir mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Hal-hal yang batin, yang bukan benda. Sementara Al-Latif mengetahui benda sekecil apapun. Sebagian ulama mengatakan demikian. Al-Khabir mengetahui bukan benda, gerakan hati, amalan dada. Itu bukan benda, sesuatu yang tak terlihat. Ini Al-Khabirnya. Ikhlas tidak ikhlas, ridho tidak ridho, sayang dan benci, itu bukan, tak sama dengan air, dengan meja, dengan warna sesuatu, tak sama. Dengan pasir, dengan jumlah ikan yang ada di laut, bendanya ada. Dengan virus-virus, dengan sel-sel yang ada di dalam tubuh manusia, itu halus sekali. Sampai-sampai manusia tak bisa melihatnya, walau sudah dengan alat-alat pembesar yang luar biasa belum sampai kepada melihatnya. Namun Allah tahu dan melihat segala-galanya. Ini makna latif. Benda sekecil apapun diketahui Allah. Dimanapun letaknya, di langit dan di bumi, di dalam batu yang sangat besar, di dalam itu letaknya. Allah tahu. Ini makna latif. Kalau makna khabir kepada yang tersembunyi. Seorang senyum kepada kita, namun hatinya sangat benci kepada kita ketika senyum itu. Benci itu tersembunyi atau tidak? Tapi dia bukan benda yang halus. Paham tidak sih? Sesuatu yang batin dari perkara-perkara yang tak bisa dilihat oleh kaca pembesar sehebat apapun, letakkan di dada itu, tidak bisa nampak ini orang ini suuzon atau tidak. Nah, nampak itu. Ya kan? Bisa nampak isi badan dengan kaca pembesar itu, dibesarkan, sehingga yang tak terlihat itu bisa terlihat. Namun ini benda. Namun kalau disuruh untuk melihat, orang ini sedang suuzon atau husnuzon, nggak bisa. Benda itu nggak bisa lihat. Karena ini tersembunyi yang bukan lagi karena halus dari wujudnya, tapi halus dari sifatnya. Dan Al-Latif mengarah kepada yang tadi, benda-benda sehalus apapun. Al-Khabir mengarah kepada yang tak terlihat. Sehingga Allah mengetahui seluruh gerakan hati yang tersembunyi dari benda-benda yang akan memperhatikannya, zat-zat yang akan memperhatikannya. Sehingga
Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Tidak ada pandangan yang bisa idrak Allah, mengetahui secara keseluruhan Rabb. Tak ada mata yang bisa seperti itu. Kalau itu pun di akhirat ada mata yang menatap kepada Allah tapi tidak tahu semuanya. Yang Allah ingin dilihat, diketahui, hanya itu yang diketahui. Namun tidak bisa pandangan melihat semuanya. Sehingga mengetahui seluruhnya tentang Allah itu tidak bisa. Wa huwa yudrikul absar, sementara Allah lah yang menguasai semua penglihatan. Allah tahu semuanya. Dari atasnya sampai dalam-dalamnya, dari yang tampak secara zahir sampai yang tak tampaknya, diketahui semuanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu kemudian Allah mengatakan wa huwal latifu al-khabir. Para ulama ketika berbicara tentang mata menatap Allah di akhirat, akidah Ahlus Sunnah, wajah berseri-seri karena mata yang ada di wajah itu ila rabbiha nadhirah, menatap kepada Rabbnya. Namun tak bisa menguasai Allah dengan tatapan itu. Sering sekali kita ditanya, bagaimana kita udah melihat tapi kenapa tidak bisa menguasai? Kita katakan, para ulama mengatakan, sebenarnya hal seperti ini pada makhluk ada. Kalau Anda ingin memahaminya, pada makhluk ada. Berdirilah suatu saat di pinggir pantai, samudra yang luas, Padang lah misalnya, Padang atau Aceh. Anda berdiri di pinggir pantai, Anda melihat laut, nampak laut, mata Anda melihat ke laut, ada airnya, ada ikannya juga, di bawah itu ikan sedang jalan-jalan, ada, itu isi laut, ada pasir-pasirnya, ada airnya, ada ikannya, ada pasirnya, ada. Baik. Apakah artinya mata Anda sudah menatap kepada seluruh laut? Mata Anda sudah bisa mengetahui seluruh yang berhubungan dengan laut? Nggak bisa. Anda hanya melihat sebagian kecil. Anda menatap laut, tapi Anda tidak bisa menguasai laut dengan tatapan itu. Bahkan yang Anda lihat dari laut hanya sebagian kecil dari apa yang ada di laut itu. Begini kata para ulama menjelaskan makna la tudrikuhul absar. Terkhusus pada saat wajah-wajah ahlu sunnah, wajah-wajah muslimin, wajah-wajah penduduk surga berseri-seri ketika mereka melihat Allah. Berarti ada mata yang melihat Allah di akhirat namun tidak bisa menguasai penglihatan. Itu maksudnya. Semoga difahami apa yang dimaksudkan, diinginkan Allah dengan la tudrikuhul absar. Karena sebagian ahlul bid'ah menolak bahwa wajah manusia, mata manusia melihat kepada Rabb mereka di akhirat dengan dalil ayat ini, la tudrikuhul absar. Mata tidak bisa mengidrak Allah. Mata tidak bisa meliputi Allah, la tudrikuhul absar. Yang diingkari Allah di sini bukannya melihatnya di itsbat, ditetapkan, namun yang diingkari idrak, mengetahui secara keseluruhan. Yang melakukan itu hanya Allah kepada hambanya, hamba kepada Allah tak bisa. Wa huwal latiful khabir, dan Allah yang maha latif, yang maha lembut, dan al-khabir yang maha tahu. Maha latif, maha lembut, dan mengetahui seluruh perkara sekecil apapun. Al-khabir mengetahui seluruh keadaan tersembunyi seperti apapun. Berkata Fadilatul Syekh Ammal Khabir, adapun makna dari nama Allah Al-Khabir,
Fama'nahu alladhi adraka ilmuhu sarair. Maknanya adalah zat yang ilmunya mengetahui seluruh rahasia-rahasia. Coba lihat, perkara yang tak tampak, rahasia. Wa tala'a ala maknunid dhamair. Dan Allah mengetahui seluruh yang tersembunyi dari apa yang ada di dalam dada. Apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Wa ammal latif, adapun makna al-latif ada dua. Kata beliau, yang pertama bimakna al-khabir. Mirip dengan nama al-khabir maknanya, mengetahui. Namun sudah kita katakan tadi, sebagian ulama mengatakan apabila bergabung, ini larinya ke sini, ini larinya kemari. Bimakna al-khabir sama dengan makna nama al-khabir, anna ilma wa huwa anna ilm maaf, apa ini? Wa huwa anna ilmahu daqqa wa latufa hatta adraka as-sarair wa dhamair wal khafiyat. Anna ilmahu daqqa wa latufa. Ilmu Allah itu sangat halus, sangat lembut, sangat luar biasa, mengetahui segala rahasia-rahasia, segala yang tersembunyi-tersembunyi. Makna yang kedua, alladzi yusilu ila ibadihi wa awliyaihi masalihum bilutfih. Allah menyampaikan, memberikan maslahat-maslahat kepada hamba-hambanya. Allah memberikan sesuatu kepada hambanya dengan lemah lembut, dengan kelembutan. Perbuatannya kepada hamba-hambanya, kepada wali-walinya, kepada orang-orang yang dicintai dengan penuh lemah lembut. Dan kebaikan yang dia berikan kepada hambanya penuh lengah lembut, saking lembutnya, saking halusnya, sampai-sampai banyak yang tidak menyadari. Ini salah satu makna daripada al-latif. Itu yang tadi kita mulai dengan muqaddimah. Allah berikan kepada kita kepedihan. Sebenarnya Allah ingin memuliakan kita dengan kepedihan itu. Oleh karena itu, para ulama sering mengingatkan kalau Anda suatu saat mendapatkan musibah, maka berhusnuzonlah kepada Allah bahwa Allah ingin memuliakan Anda dengan musibah tersebut. Bukan untuk mencederai Anda dan memberikan kebinasaan kepada Anda, namun ingin dimuliakan. Santri yang ngantuk, bangun dan berwudu. Bangun. Yang ngantuk, bangun dan berwudu. Jangan pura-pura tidak ngantuk lagi. Jujur, tanamkan kejujuran di dalam diri. Saya ngantuk. Bangun dan wudu. Begitu kita bilang bangun dan wudu, pura-pura lihat ke belakang. Ya apa nih yang dimaksud Ustadz ini? Kayak dia nggak ngantuk aja. Salah satu hal yang besar, yang berat untuk ditanamkan adalah kejujuran. Kalau Anda punya sifat jujur ini, Anda akan mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan makhluk. Dan mulia di hadapan Allah lebih penting daripada di hadapan makhluk. Dan tidak mudah menanamkan kejujuran di dalam hati. Apa yang terlihat di luar itu yang ada di dalam. Tidak menyembunyikan di dalam sesuatu yang tidak ditampakkan di luar. Sekali lagi, yang ngantuk berdiri dan tidur jujur kepada Allah. Saya tadi ngantuk, saya harus bangun dan tidur. Kok bangun dan tidur? Bangun dan wudu. Bangun dan tidur. Usahakan
berakhlak ketika di depan majelis. Dan di antara akhlak itu adalah simak baik-baik. Kalau ngantuk, manusiawi, bangun, wudhu, datang lagi. Bila perlu lari-lari dulu itu. Lari, supaya menghilangkan kantuk, bukan lari pergi cabut ya. Supaya segar lagi untuk dapat ilmu. Ini kita sedang bicara tentang Allah loh. Maka makna yang kedua adalah memberikan kelembutan kepada hamba-hambanya, kepada wali-walinya, kepada orang-orang yang ia cintai dengan lemah lembut. Dan lembutnya Allah kepada hamba-hambanya bahagian daripada kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya secara khusus. Lihat surat Al-Kahfi. Karena Allah menyayangi dua orang saleh, karena Allah menyayangi dua orang saleh, maka Allah kirim nabinya Khidir untuk membunuh anaknya. Ada di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi, apa yang menyebabkan Allah mengutus Nabi Khidir untuk membunuh anak itu? Karena Allah sayang kepada kedua orang tuanya. Ini lembut yang luar biasa. Yang boleh jadi si orang tua ini baginya musibah ini. Namun karena Allah sudah memberitahu kepada kita, itu sayangnya Allah kepada beliau, kita tahu apa penyebab dikirimnya Nabi Khidir untuk membunuh si anak. Apa penyebabnya? Karena Allah sayang kepada pemilik kapal, maka Allah kirim Nabi Khidir untuk merusak kapal. Karena Allah tahu perkara-perkara yang kita tidak tahu. Kalau tidak dirusak, kapalmu dirampas. Kita tidak tahu kalau baik dirampas, kalau rusak tidak dirampas, kita tidak tahu. Allah mengetahui segalanya, maka Allah kirim untuk melakukan sesuatu yang bagi pemilik kapal adalah musibah. Bagi orang tua adalah musibah. Buruk. Ternyata itulah yang baik. Maka ketika sesuatu yang menurut kita buruk tibanya, tak suka kita, berhusnuzonlah bahwa mudah-mudahan makna daripada ini, di dalam ilmunya Allah, Allah ingin memberikan kebaikan yang banyak kepada saya, tapi melalui ini. Kalau kita tanya kepada penduduk kapal, kepada pemilik kapal sebelum dirusak itu, ketika dirusak itu belum bertemu keadaan di depannya, dia pasti tak mau kapalnya dirusak. Ketika ditanya kepada orang tua yang anaknya dibunuh, dia pasti tidak mau anaknya dibunuh, pasti tidak mau. Namun inilah Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan sesuatu yang sangat halus kepada hamba-hambanya. Sehingga hal kebaikan yang diberikan kepada hamba itu dengan sebab-sebab yang saking halusnya hamba tidak menyadari bahwa itulah kasih sayang Allah kepadanya. Dan Allah sebutkan sebahagiannya di dalam Al-Quran agar dengan yang kita jadikan kiasan kepada aneka ragam banyak yang Allah lakukan kepada kita.
Namun seperti yang kita katakan tadi, Allah berbuat sesuai dengan kasih sayangnya dan ilmunya, namun kita meminta sesuai dengan nafsu kita. Maka lihatlah permintaan makhluk kepada Allah. Ya Allah, jadikan saya di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. Karena apa? Sesuai dengan nafsu. Nafsu saya di akhirat ingin masuk surga, namun nafsu saya di dunia ingin kaya raya. Lihat permintaan makhluk sesuai dengan nafsunya. Datang lagi nafsu para yang lebih dahsyat dari itu. Dia ingin di akhirat masuk surga, dia ingin hidup kaya raya, dan dia ingin masa mudanya hura-hura. Dan itu pernah Anda lihat di tas seorang siswa mau pergi sekolah. Hidup muda hura-hura, hidup tua kaya raya, di akhirat masuk surga. Dalam hati anak, enak lu aja. Kenapa? Manusia dengan nafsu. Manusia dengan nafsu. Ketika Allah memberi rezeki kepada hamba, sangat halus rezeki. Allah datangkan dengan cara yang sangat halus. Dan kita tidak tahu bagaimana saking halusnya rezeki yang Allah atur dalam datang dari sini, datang dengan sebab ini. Kita maunya ini, ternyata yang terjadi begini. Kita mau seperti ini, ternyata yang Allah takdirkan begini. Dan semua itu Allah yang maha mengatur. Dan Allah mengatur dengan ilmu, Allah mengatur dengan kasih sayang, Allah mengatur dengan keadilan yang sempurna. Ridhoilah seluruh keputusan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Lihat bagaimana lembutnya Allah memperlakukan janin di dalam rahim seorang wanita. Bagaimana Allah datangkan kepadanya rezeki yang dia tidak tahu sama sekali rezeki itu datang kepadanya. Dan di saat rezeki itu diputus dengan dia lahir, jalan rezeki itu diputus, tali apa namanya itu? Tali pusar. Iya, tali pusar. Bahasa kedokterannya apa? Plasenta. Ketika dia telah diputus, pintu rezeki tertutup dari situ. Baru saja itu bayi itu lahir, dia langsung bisa mendapatkan rezeki dari ibunya. Dan dia langsung tahu begini cara mendapatkan rezeki. Allah yang mengatur. Allah yang mengatur bagaimana bayi itu sampai kepadanya rezeki dengan cara seperti itu. Nggak ada belajarnya, nggak ada gurunya. Langsung Allah berikan dengan penuh kelemah lembutan. Dan giliran rezeki yang dari ibunya itu diputus oleh Allah harus pisah. Allah kasih rezeki yang jauh lebih banyak dengan varian yang lebih banyak lagi. Oleh karena itu manusia yang takut rezeki hidup di dunia ini kacau balau pola berfikirnya. Kenapa takut rezeki kepada Allah? Allah sudah buktikan. Allah putus satu, Allah kasih dua. Allah putus dua, Allah kasihkan jumlah yang lebih banyak. Kenapa Anda takut dengan rezeki? Padahal Allah telah menunjukkan kepada kita apa yang Allah lakukan kepada hamba-hambanya di dalam rezeki. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Allah maha lemah lembut kepada hambanya, memberi rezeki kepada hamba-hambanya sesuai dengan yang ia inginkan. Tidak sesuai dengan yang kalian inginkan. Karena yang kalian inginkan nafsu. Maunya begini, maunya begitu, maunya begini. Yang Allah inginkan maslahat dan kasih sayang.
Di antara lembut dan kasih sayangnya Allah tabaraka wa taala kepada kaum mukminin pada saat Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya ilmu. Kegelapan kebodohan jahiliyah kepada cahaya tauhid. Kegelapan kufur kepada cahaya iman. Kegelapan syirik kepada cahaya tauhid. Kegelapan bid'ah kepada cahaya sunnah. Di antara lembutnya Allah ketika Allah berikan musibah yang mengantarkannya kepada kesempurnaan. Musibah yang mengantarkan kepada kebaikan. Itu di antara lemah lembutnya Allah tabaraka wa ta'ala di dalam memperlakukan hambanya kepada maslahat-maslahat. Sering kita katakan, karena dia masuk penjara dapat hidayah. Berarti penjara baginya adalah kebaikan. Karena penjara baginya pembuka pintu hidayah. Yang sekiranya dia tidak masuk penjara, ada kemungkinan, wallahu a'lam, tak dapat hidayah. Kalau ditanyakan kepadanya, Anda tak masuk penjara sehingga korupsi Anda jalan terus sampai mati dan wafat masuk neraka, atau Anda akhirnya masuk penjara karena satu dan lain hal, kemudian di dalam penjara Anda taubat, dan pulang penjara Anda ke masjid, Anda mengerti, beribadah, Anda pandai tahajud, dan akhirnya masuk surga. Pilih mana, penjara atau tidak? Pilih penjara. Namun, karena kita tidak tahu perkara, kita tidak khabir, maka penjara bagi kita adalah musibah yang kita keluhkan, yang kita tak ridhoi, yang kita tidak legowo menerima keputusan Allah. Maka belajarlah untuk menyerahkan segalanya kepada Allah, dan pasti yang dikerjakan Allah, yang dibuat Allah adalah kebaikan. Di antara lembut dan kasih sayangnya Allah ketika Allah berikan kepada Anda kawan-kawan dan sahabat yang mengajak Anda kepada kebaikan. Dan Allah jauhkan Anda dari sahabat-sahabat yang membawa Anda kepada keburukan. Di antara lembutnya Allah memberikan kepada hamba kelezatan beribadah. Di antara lembutnya Allah memberikan kepada seorang hamba rasa cukup dengan yang halal saja. Itu lembut, suatu yang sangat lembut. Maka jadilah hamba yang mengerti nama Allah Al-Latif Al-Khabir, dan dengannya jadilah hamba yang bermujahadah untuk menghambakan diri kepada Allah penuh dengan harap, penuh dengan tamak, dan selalu setiap perkara yang datang kepadanya dia harapkan akibat daripada perkara itu adalah kebaikan, karena Rabbnya, dia berhusnudzon kepada Rabbnya, dan yakinlah bahwa Allah memperhatikan, melihat segala-galanya, sehingga tak perlu maksiat disembunyikan dari Allah, tak perlu, karena tak bisa. Maka tinggalkan maksiat karena tidak bisa disembunyikan dari ilmunya Allah. Barang siapa yang meyakini kebaikan datang dari Allah tabaraka wa ta'ala dengan husnudzon, maka Allah akan memperlakukan sesuai dengan husnudzonnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Namun kalau dia bersuudzon, maka Allah juga akan sesuai dengan prasangka hambanya, keburukan yang dia dapat.
Maka serahkan urusan kepada Allah yang Maha Tahu. Jangan bersembunyi dari Allah dengan kejahatan. Karena kita tahu bahwa Allah Maha mengetahui, maka tunjukkan kepada Allah yang Maha mengetahui kebaikan-kebaikan dan tampakkan kepada Allah apa yang Ia ridhoi. Semoga dengannya Allah semakin memberikan kebaikan-kebaikan itu kepada kita. Ini di antara makna yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang kali ini. Bisa antum merujuk kepada kitab, karena mayoritas yang anda bacakan dari makna Al-Latif Al-Khabir ada di dalam kitab Syekh Abdul Razak. Ini yang bisa kita sampaikan secara materi, dan kita lanjutkan insyaallah dengan sampai selesai insyaallah dengan tanya jawab. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini di Al-Latif dan Al-Khabir. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu untuk kita bersama dan kepahaman dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Baik, kaum muslimin dan juga jemaah Masjid Al-Hijrah, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di 0811 7550606 untuk pemirsa Asil TV, dan untuk jemaah boleh dituliskan di kertas. Kita bacakan pertanyaan yang pertama dari pemirsa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz mau bertanya, perkara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sepakat adalah perkara yang suci dan tak bisa diganggu-gugat. Ada yang mengatakan itu tidak usah dibahas dan menjadi keributan antara kaum muslimin. Apakah benar ungkapan begini Ustadz? Sehingga sekarang sebagian orang sudah sibuk perang menyelamatkan kaum muslimin, sementara sebagian kita masih sibuk dengan Allah di atas dan Allah turun. Syukron Ustaz. Perkataan ini bercampur aduk antara kebenaran, kesalahan menurut pandangan ana terhadap pertanyaannya. Inilah manusia dengan maunya dia. Maunya orang ini rukun saja. Padahal realitanya tak demikian. Realitanya ada yang memiliki akidah yang batil tentang Allah. Bagaimana tetap menjaga kerukunan sementara akidahnya tentang Allah batil? Tidakkah harus dinasihati? Tidakkah harus diingatkan? Anda melihat ada seorang muslim akidahnya tentang Allah batil. Allah mengatakan ini, dia mengatakan tidak. Allah mengatakan ini, dia mengatakan tidak. Allah mengatakan ini, dia mengatakan tidak. Bahkan dia mengiklankan akidahnya itu dan mengajak orang untuk seperti akidahnya itu. Apakah untuk menjaga kerukunan adem-adem aja lah, wahai orang-orang yang tahu bahwa itu batil? Udahlah, jangan ribut-ribut. Kita sibuk ngurus kaum muslimin di Palestina aja lah yuk. Ya akhi, sadarkah kita bahwa di antara yang diinginkan Allah tabaraka wa ta'ala hidup kita di permukaan bumi ini agar jelas mana yang hak, mana yang batil. Agar orang yang hidup di jalan yang hak berjalan di atas jalan yang hak, dan dia penuh ilmu tahu bahwa dia di atas jalan yang hak. Agar yang batil juga sebenarnya berjalan di atas yang batil dan hatinya sudah tahu dia di atas yang batil. Harus ada kejelasan hak dan batil. Siang-siang, malam-malam, benar-benar, salah-salah, halal-halal, haram-haram, harus jelas. Dan sadarilah bahwa hidup di permukaan bumi ini manusia yang paling ingin manusia rukun, yaitu Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah terjadi dalam biografi Nabi kita tercinta seperti yang Anda coba untuk dalam pertanyaan ini, yang Anda coba untuk udahlah jangan ngomong-ngomong itulah, ribut kita. Permasalahannya bukan ributnya, akan tetapi kebenaran harus ditampakkan sebagai kebenaran, kesalahan harus ditampakkan sebagai kesalahan, agar orang yang memilih jalan kebenaran benar-benar memilihnya di atas ilmu, dan orang yang berjalan di atas kebatilan sadar bahwa itu batil agar dia pindah kepada kebenaran.
Dan tak ada kebenaran yang lebih daripada mengatakan kepada apa yang Allah katakan, mengatakan kepada apa yang Rasul katakan, sami'na wa ata'na. Dan tidak ada yang kami tolak. Itu kebenaran yang nyata. Adanya sebagian kaum muslimin yang mengatakan kepada apa yang Allah katakan, saya tidak bisa memahami ini, saya harus tolak, saya harus rubah, saya harus ganti. Kita katakan nggak boleh begitu. Harus mengatakan kepada Al-Quran dan Sunnah yang sampai kepada Anda, sami'na wa ata'na. Dan ini kita lakukan bukan untuk gontok-gontokan. Justru kita lakukan dengan penuh kasih sayang. Akhi, Anda salah jalan. Kembalilah kepada jalan yang benar. Kenapa Anda harus menolak apa yang Allah katakan tentang dirinya? Ayo terima. Kewajiban kita menerima dari Allah. Jadi ada orang yang ingin mengambil jalan tengah, jalan rukun, jalan tak ada apa tadi dia katakan? Beliau katakan tadi apa? Ribut atau apa tadi? Iya, ribut Ustaz. Menjadikan keributan antara kaum muslimin. Keributan. Tapi dengan cara yang ahlul haq diam, jangan ngomong. Gitu. Apakah ini kebaikan yang Anda inginkan? Bukankah di dalam Al-Quran Allah mengatakan adanya pasukan-pasukan Allah dan adanya pasukan-pasukan syaitan? Ada nggak di dalam Al-Quran? Hizbullah, tentara-tentara Allah, pasukan-pasukan Allah, kelompok Allah. Hizbus syaitan, ada atau tidak? Jadi adam-adam aja lah antara Hizbullah dengan Hizbus syaitan gitu. Nggak usah ngomong, Hizbus syaitan jangan ngomong, Hizbullah jangan ngomong gitu. Justru kebenaran dan kebatilan sudah Allah takdirkan perang sampai dunia kiamat. Kebenaran dan kebatilan Allah takdirkan sampai dunia kiamat perang. Gak bisa bertemu. Adanya orang-orang yang bersama Allah dan Rasulnya, dan ada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ada orang-orang yang sami'na wa ata'na kepada apa yang Allah katakan, Rasul katakan. Ada orang yang tidak sami'na wa ata'na. Ada saudara-saudara kita yang salah jalan dengan maksud baik. Maksudnya baik. Namun salah jalan. Mari kita benarkan jalan dengan maksud yang baik. Maka dakwah sebenarnya bukan untuk gontok-gontokan, tapi untuk menerangkan kebenaran. Kita nggak ribut kok. Kita hanya menyampaikan itu salah, yang benar begini. Kenapa harus dikatakan ribut, gontok-gontokan? Kenapa? Wallahu a'lam. Itu yang bisa Anda sampaikan. Dan demi Allah, kita tidak menyampaikannya karena kebencian. Tapi kita menyampaikannya karena kita tahu itu batil, dan kaum muslimin harus tahu bahwa itu batil. Perbuatan menolak apa yang Allah katakan itu batil. Perbuatan menolak apa yang Rasul katakan itu batil. Yang benar adalah menerimanya. Dan begini cara menerima yang benar, bukan seperti menolak agar dengannya Anda mensucikan Allah dari persamaan. 6. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga sekaligus nasihatnya serta ilmu untuk kita bersama di hari ini terhadap pertanyaan dari salah seorang saudara kita atau pemirsa Hasil TV. Kita lanjutkan ke pertanyaan dari jamaah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah boleh kita memukul orang yang menghina Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Dengan syarat, engkaulah pemimpinnya. Dan engkau berhak untuk memberikan ta'zir kepada orang itu. Kalau bukan pemimpin, jangan. Pemimpin boleh memukul. Bahkan boleh sampai membunuh. Kalau orang menghina Allah dan Rasulnya, boleh, pemimpin boleh. Karena beliau orang yang diberikan Allah kekuatan untuk melakukan itu. Hak untuk melakukan itu. Namun kalau Anda hanya rakyat seperti dia juga rakyat, maka yang ada adalah nasihat secara lisan, bukan melakukan aksi seperti yang tadi. Allah mengatur segala-galanya. Kalau tidak hancur.
Kalau semua orang yang melihat kebatilan melakukan pemukulan, apa yang akan terjadi? Kalau semua orang yang melihat kebatilan mengambil keputusan harus bunuh, apa yang akan terjadi? Kalau semua orang melihat kebatilan harus bergerak menghancurkan dengan memporak-porandakan tempatnya dan berdarah-darah orang yang berbuat maksiat itu di depan matanya dengan tongkat dan palunya dan pisau kecilnya, rusak, hancur kehidupan manusia. Tak ada kontrol. Tak ada yang memberikan keputusan mana boleh, mana tidak. Maka ketika Anda bukanlah pemimpin, maka Anda tidak punya kekuasaan. Ketika Anda tidak punya kekuasaan, Anda tidak punya kekuatan untuk memukul. Suatu saat antum lewat di jalan dekat komplek rumah antum, dan antum dengar suara musik keras dari rumah seseorang. Tidak ada hak antum untuk masuk ke rumah itu, mengambil tapnya, menghancurkannya. Nggak punya hak, karena itu rumah orang. Allah telah mengatur, antum nggak punya hak di situ. Tapi Allah memberikan kepada antum, sekiranya antum bisa salami orangnya, nasihati dengan baik. Pak, mohon maaf Pak, mengganggu tetangga, ada bayi di sebelah. Boleh. Allah berikan hak kepada antum untuk melakukan itu. Tapi untuk masuk ke rumahnya, hancurkan. Tadi malam ana terganggu dengan adanya suara musik keras yang terjadi tadi malam ya, di tak jauh dari rumah. Tapi ana tidak punya hak untuk pergi ke sana, mematikannya, merusaknya, nggak punya hak. Allah telah mengatur segala-galanya. Yang berhak untuk datang ke sana, menyuruh matikan, padamkan, adalah pemimpin yang punya kekuasaan di wilayah tersebut. Yang memang ditugaskan Allah untuk memimpin dan memberikan maslahat kepada orang yang mereka pimpin. Wallahu a'lam. Nah. Baik, syukran Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari jamaah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah perbedaan antara mudahanah dan mujamalah Ustaz? Dan seperti apa dan bagaimana contohnya Ustaz? Syukran Ustaz. Yang ana tahu mudahanah dan mudarah, bukan mujamalah. Yang ana tahu mudarah dan mudahanah. Apakah yang dimaksud dalam mujamalah adalah mudarah? Kalau seandainya yang Anda maksud dalam pertanyaan mujamalah ini adalah mudarah, seandainya itu yang dimaksud, maka perbedaannya adalah mudarah adalah berbuat baik kepada seseorang dengan mengorbankan dunia tanpa mengorbankan agama. Adapun mudahanah yang terlarang, berbuat baik kepada orang dengan mengorbankan agama. Agama yang dikorbankan. Prinsip beragama yang dikorbankan untuk baik dengan seseorang. Itu mudahanah. Kita tahu itu haram, tapi karena ingin merasa orang itu baik kepada kita, kita siapkan yang haram itu. Yang dilanggar ini prinsip apa? Prinsip agama. Ini haram, nggak boleh. Kita ingin berbuat baik kepadanya, kalau walaupun kita ingin baik kepadanya, walaupun tahu dia orang jahat misalnya. Lalu kita siapkan aneka ragam makanan yang sangat banyak agar dia tidak jahat kepada kita. Yang dikorbankan apa? Dunia atau agama? Dunia, silakan. Kalau yang dikorbankan dunia untuk berbuat baik kepada seseorang agar tetap terjadi kerukunan, kenyamanan, namun yang dikorbankan dunia, itu namanya mudarah. Tapi kalau yang dikorbankan adalah agama, prinsip beragama, halal dan haram, tauhid dan syirik, itu namanya mudahanah, terlarang. Karena dunia boleh dijadikan bahan untuk dikorbankan, namun agama nggak boleh. Apakah ini yang Anda maksud dengan mujamalah? Apa tadi?
mujamalah, berbuat baik. Kalau ini yang dimaksud, yaitu lafaz yang ana tahu adalah mudarah, bukan mujamalah. Namun ana tidak tahu apakah ada mujamalah dalam makna yang lain. Karena dalam lafaz hadis ada, mudarah itu ada dalam lafaz hadis. Seburuk-buruk manusia adalah man yudarihin nas. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang manusia bermudarah kepadanya. Ittiqa'a syarrih, untuk terhalang dari keburukan dia. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang berbuat baik secara dunia kepadanya, bukan karena apa-apa, tapi menjaga dirinya agar dia tidak disakiti oleh orang tersebut. Itu seburuk-buruk manusia. Apa yang dikorbankan? Dunia. Silakan. Apa yang dikorbankan agama? Gak boleh. Wallahu a'lam. Nah. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan dari pemirsa kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz mau bertanya, apakah itu waham agama Ustadz? Apakah benar kalau kita belajar agama terlalu intens dan sering, hasilnya bisa aneh-aneh dan menyimpang dalam pengamalan? Jazakallahu khairan Ustadz untuk jawabannya. Waham atau apa? Apa itu waham agama? Kok ana baru mendengar istilah waham agama ya? Ana nggak tahu wallahi waham itu. Kita keluar dari kalimat waham. Kita ambil pertanyaan yang bukan wahamnya saja. Tolong bacakan pertanyaan yang tidak ada wahamnya. Baik. Apakah benar kalau belajar agama terlalu intens dan sering, hasilnya bisa aneh-aneh dan menyimpang dalam pengamalan Ustaz? Nah. Kebenaran adalah kebenaran, kesalahan adalah kesalahan. Dan kebenaran tidak akan mengantarkan kepada kesalahan. Kalau yang Anda pelajari yang benar-benar, maka akan mengantarkan kepada kebenaran. Dan semakin banyak, maka semakin banyak benarnya. Tapi kalau yang Anda pelajari adalah kesalahan, maka mengantarkan kepada kesalahan. Semakin banyak, semakin aneh-aneh. Ya begitu. Sehebat apapun kita rajin belajar agama, ilmu kita tidak akan sampai kepada ilmunya Abu Bakar dan Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah rajin gitu belajar ilmu agamanya, tak akan sampai kepada ilmunya mereka. Dan lihat ketika sampai mereka kepada ilmu mereka, lihat kebaikan yang luar biasa apa yang terjadi pada mereka, karena kebaikan mendatangkan kebaikan. Namun kalau yang dipelajari batin, maka yang aneh-aneh terjadi. Karena ilmunya batil, ilmunya salah, kaedahnya salah. Jangan gara-gara orang belajar ilmu yang batil, lalu terjadi yang aneh-aneh, kita melarang orang belajar serius dengan yang benar untuk kebenaran. Yang batil akan mengantarkan kepada mudarat, yang benar akan mengantarkan kepada maslahat. Semakin banyak yang benar, semakin banyak maslahat yang akan datang, insyaallah ta'ala. Karena tak akan mungkin cahaya ilmu mengantarkan kepada keburukan. Orang-orang yang berbuat aneh-aneh bukan karena ilmunya terlalu banyak yang benar, tapi ilmunya yang salah yang terlalu banyak. Sehingga mendatangkan yang aneh-aneh. Wallahu a'lam. Nah. Baik. Syukran Ustaz untuk jawabannya. Semoga nasihat dan ilmu untuk kita bersama. Kita ke pertanyaan dari jamaah kita. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah benar jika kedua orang tua kita menyuruh dan mengajak kita untuk sholat, apakah itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala Ustaz? Syukran Ustaz. Kita jawab singkat aja, iya gitu ya. Kan rahmat dari Allah itu. Orang tua kita memperhatikan sholat kita, Allah utus dia, Allah kirim dia untuk mengingatkan kita bangun nak, bangun sholat.
Bangun, jangan main handphone terlalu lama, jangan terlalu hanyut, jangan. Rahmat Allah yang Allah datangkan melalui makhluknya, dan makhluk itu bernama orang tua kita. Nah, Taib. Berikutnya dari pemirsa kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin wa iyyak. Ustadz, apa perbedaan antara kelembutan Al-Latif dan dengan kasih sayangnya Ar-Rahim? Keduanya mirip, tapi saya tidak dapat membedakan dalam menggambarkannya. Barakallahu fiik, Ustadz. Nama-nama Allah saling tadakhul dalam makna, saling kalau sulit membedakan, lihat dulu hal yang sama dengan makhluk dalam makna itu, dan lihat perbedaan yang ada pada makhluk. Lembut, sayang. Makhluk punya lembut enggak? Makhluk punya sayang enggak? Yakini dulu, beda antara yang punya Allah dengan yang punya makhluk. Itu harus wajib diyakini. Tapi sekarang permasalahannya adalah, Anda sulit membedakan lembutnya Allah dengan sayangnya Allah. Oke, ambil yang punya makhluk dulu lah. Ambil yang punya makhluk. Makhluk punya lembut, makhluk punya sayang, bisa nggak dibedakan? Ada orang yang sayang kepada anaknya, cara nyuruhnya kasar. Tapi sebenarnya sayang. Cuman cara ngomongnya kasar. Tidak dengan lembut. Apa yang membuat Anda sulit untuk memahami? Maka wallahu ta'ala alam, kita tidak mengatakan zat Allah sama dengan naudzubillah min dzalik. Namun Anda sulit memahami yang ada pada Allah, perbedaannya ladikan kepada apa yang pada makhluk, Anda bisa membedakan. Orang ada yang sayang, tapi cara menyampaikannya tidak lemah lembut. Tapi dia sayang sebenarnya. Dia ingin memberikan kebaikan. Walillahil masalul a'la. Walillahil masalul a'la. Allah memiliki permisalan yang terbaik, tersempurna, tak sama dengan yang ada pada makhluk. Namun, kelemah lembutan dan kasih sayang, dua hal yang bisa bersatu dalam perbuatan, namun ketika dibahas masing-masing, ini mengarah kemari, ini mengarah kemari. Allahu a'lam. Nah. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan, Ustaz. Untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, kenapa mesti nyinyir dalam berdoa, Ustaz? Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang tersembunyi dari keinginan hati kita? Syukron, Ustaz. Karena Allah menyukai itu. Allah menyukai hambanya yang semakin rajin minta, semakin Allah suka. Maka Nabi menyuruh alihu 'alallahi bid-du'a, nyinyirlah dalam meminta kepada Allah. Ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi. Allah suka yang seperti itu. Namun Allah tidak suka kita memaksa Allah harus melakukan apa yang kita lakukan, apa yang kita minta. Beda, dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Kalau kita nyinyir kepada makhluk, kita benar-benar ingin seperti itu, seperti yang kita minta. Kepada makhluk boleh, nggak apa-apa. Tapi kepada Allah jangan. Biarkan Allah yang mengatur. Allah suka hambanya yang terus minta lagi, minta lagi, minta lagi. Oleh karena itu lihat, kenapa Allah Rasul menyuruh kita memperbanyak minta ampun kepada Allah. Itu kan bukankah nyinyir namanya? Minta ampun berulang-ulang sampai satu hari itu lebih daripada 100 kali. Rasul melakukannya dalam satu majelis sampai 70 kali. Bukankah itu kenyinyiran? Permintaan kepada Allah yang diulang-ulang itu maksud nyinyir. Dalam makna yang benar. Nah. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Berikutnya pertanyaan dari pemirsa kita juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bolehkah, Ustaz, di luar tema, Ustaz, bolehkah kita berdonasi atau bersedekah pilih-pilih lembaga atau yayasan yang akan dibantu, Ustaz? Dalam tanda kurung, yayasan ataupun lembaga yang hanya sesuai dengan sunnah. Nah, Ustaz.
Akhi fiddin, Anda memilih hal yang menurut Anda pertama benar, kemudian maslahatnya lebih besar, dan manfaat untuk pahala Anda lebih banyak, maka pilih-pilih yang seperti itu boleh. Pilih-pilih yang seperti itu tidak masalah. Dan Anda dalam berinfak hal yang tidak wajib itu tidak diwajibkan Allah harus seperti ini, harus begini, harus kemari, harus kemari. Anda berhak untuk melakukan sesuai dengan pilihan Anda. Dan tentu manusia memilih yang terbaik untuk dirinya. Kalau di sebuah infak yang dia berikan melahirkan penghafal-penghafal Al-Quran misalnya, tentu berbeda kalau dia infak dia berikan hanya untuk orang-orang yang belajar membenarkan bacaan misalnya. Tentu manfaatnya jauh lebih besar kepada para penghafal Al-Quran. Sehingga setiap huruf yang dibaca, setiap huruf yang dihafal, setiap huruf yang kemudian dia ingin mendapatkan pahala lebih banyak di akhirat, maka pilih-pilih seperti itu tidak masalah. Itu namanya skala prioritas. Mana prioritas yang lebih baik, mana prioritas yang lebih tinggi, mana prioritas yang lebih menguntungkan. Dan manusia pun dalam ilmu dunia melakukan hal yang sama. Maka dalam agama juga hal yang sama. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban dan nasihatnya. Berikutnya pertanyaan dari saudara kita juga, pemirsa Hasil TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz mohon nasihatnya Ustaz. Bolehkah kita takut pada istri karena dengan alasan karena dia adalah ibu dari anak-anak kita Ustaz? Naam Ustaz. Antum cari apa ya? Mencari dalil untuk kelemahan antum. Akhi, suami adalah pemimpin. Istri adalah dipimpin. Seharusnya yang dipimpin takut kepada pemimpin. Ada apa Anda ingin membalikkan situasi dan kondisi? Kalau ataupun suatu saat Anda mengikuti keinginan istri, jangan karena takut. Jangan karena takut. Alasannya bukan karena takut. Tapi alasannya maslahat. Allah Maha tahu loh. Apa yang ada dalam hati antum, takut apa maslahat? Allah Maha tahu. Tapi karena takut enggak? Jangan. Harusnya istri yang takut kepada suami karena pemimpin adalah suami dan yang dipimpin adalah istri. Jangan dibalik. Anak, orang tua harus menghargai anak. Allah, anak yang harus menghargai orang tua. Terbalik sudah kalau orang tua harus menghargai anak. Anak yang harus menghargai orang tua. Anak yang harus mengalah untuk kebaikan orang tuanya. Untuk keinginan orang tuanya. Bukan orang tua yang harus mengalah karena menghargai anaknya. Kalau orang tua kemudian mengalah bukan karena merasa lemah, tapi karena sayang, lain lagi ceritanya. Dan Allah Maha tahu gerakan hati terjadi karena apa. Intinya jangan mencari dalil pembenaran takutnya Anda kepada istri. Itu aja sebenarnya ini. Jangan mencari dalil. Lalu ini dapat nih dalil dari Ustadz, boleh takut kepada istri. Berarti wallahu a'lam. Naam. Baik, jazakallah khairan untuk nasihatnya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, apa hukum berkirim salam Ustadz? Apakah boleh berkirim salam? Dan apakah benar ada riwayat yang mengatakan Allah pernah berkirim salam Ustadz? Syukran Ustadz. Wallahu alam, yang ana tahu kepada Khadijah. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sampaikan kepada Khadijah bahwa
Robnya mengucapkan salam kepadanya, maka nasnya sahih dan para sahabat juga melakukan hal yang sama. Sampaikan kepadanya salam dari saya. Dan sampai sekarang para ulama melakukan hal yang sama. Dan kita juga melakukan hal yang seperti itu. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ketika ada orang yang menyampaikan salam kepada Rasulullah melalui orang lain, maka Rasulullah menjawab, alaika wa alaihi salam, kepadamu dan kepada dia keselamatan. Ini yang ana tahu. Ini ilmu yang ana tahu, wallahu alam. Nah. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Ini ada satu pertanyaan terakhir sepertinya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bolehkah kita menyogok untuk kebebasan saudara kita yang berurusan dengan hukum agar diringankan vonis hukumannya Ustaz? Karena beliau ini adalah tulang punggung keluarga. Syukran Ustaz untuk nasihat dan jawabannya. Enggak boleh. Tetap tidak boleh. Kalau itu adalah hal yang harus dia dapatkan, ya, sesuatu yang memang sudah pas peraturannya. Dia tidak dizolimi. Benar-benar pelaku kriminal telah melakukan begal, telah melakukan misalnya, lalu dibuat keputusan bahwa dia dipenjara sekian lama, lalu kita menyogok untuk, nggak boleh. Wallahu a'lam. Tapi kalau seandainya dia dizolimi, benar-benar 100% penzoliman, kita tahu persis itu penzoliman 100%. Kita sudah berusaha, akan tetapi terhalang karena hakimnya kalau tidak dikasih duit, tak mau memberikan keputusan yang benar. Itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau bahasannya yang pertama tadi nggak boleh. Yakin bahwa dia telah melakukan kesalahan dan dia dapatkan hukuman atas kesalahannya itu dan tidak ada penzoliman di sana, maka wallahu a'lam tidak boleh menyogok. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kepada kita amal yang benar, karena sesungguhnya ilmu yang bermanfaat akan mengantarkan kepada amal yang benar. Semoga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah memberikan kepada kita husnul khatimah di akhir hayat, memberikan kepada kita maghfirah pada saat yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.